Oke, selamat pagi, semuanya. Kami dari kelompok Power Ranger akan mempresentasikan terkait tugas besar interaksi manusia komputer. Yaitu di sini ada saya sendiri yang ada Puspa Larasati dan ada Gisa Kaila Syahla, Cahaya Jalida Jihan Safali, Pelinda Kila Larissa, dan Nurul Iza Abdussalam Zahra. Oke, yang pertama yaitu kita masuk ke step 10, di mana ada internasionalisasi dan aksesibilitas. Di mana internasionalisasi sendiri itu kami tidak menambahkan fitur apapun karena sudah tersedia sejak awal ya adanya fitur opsi bahasa, yaitu menyediakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu dengan tujuan untuk memudahkan adanya kelas pengguna yang ada di kelas lain reguler, yaitu kelas internasional. Selanjutnya yaitu ada localization, di mana di sini tuh bahasa Indonesia menjadi bahasa dasar yang digunakan pada situs TAK, namun di sini juga tetap ada fitur opsi bahasa tadi yang sudah disampaikan di internasionalisasi. Selanjutnya yaitu ada accessibility. Di sini tuh kami tidak ada fitur khusus yang ditambahkan ya. Namun di sini tuh kami fokus ke menyesuaikan kontras warna untuk demi pengalaman pengguna yang menciptakan kenyamanan pengalaman pengguna. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Oke, yang pertama ini ada untuk justifikasi icon. Itu yang pertama itu familiar. Jadi aspek familiar dalam penggunaan icon itu kan sangat diperlukan ya untuk mempersingkat waktu pengguna dalam memahami elemen icon yang digunakan pada situs TAK. Jadi ini ada beberapa elemen icon yang kami gunakan dalam situs dan sesuai makna pada umumnya. Saya contohkan yang pertama itu ada fitur opsi bahasa yang disediakan pada situs, lalu fitur WhatsApp, lalu fitur akun pengguna, fitur view, fitur visible, fitur logout, sama icon warning. Lalu yang selanjutnya ada clear and legible. Itu elemen teks dan pembahasan yang digunakan pada situs TAK yang mempermudah dipahami oleh user. Jadi user akan mudah dalam menyelesaikan teks yang ada. Itu merupakan contoh elemen-elemen menggunakan konsep clear and legible, yaitu yang pertama adalah elemen beranda, home beranda, terus ada simpan dan atur ulang. Selanjutnya ada konsisten. Jadi di sini warna navy dan putih itu kami pilih untuk menampilkan situs-situs TAK demi meningkatkan kenyamanan membaca konten. Nah, menggunakan latar belakang navy ini untuk teks yang berwarna putih dan latar belakang putih untuk teks yang nuansanya gelap. Hal ini itu berkontribusi pada peningkatan efisien navigasi dan pengalaman keseluruhan bagi pengguna situs. Lalu boleh di bawahnya. Oke, jadi ketika sistem kami secara otomatis menandainya dengan icon warna hijau untuk memberikan penanda yang positif. Itu untuk WhatsApp. Terus, jadi dengan pengaturan ini pengguna itu dapat kami memudahkan pengguna untuk memahami status TAK mereka tanpa harus membaca detailnya. Selanjutnya itu selain itu kami juga menambahkan icon goodie books untuk menu panduan user dan mengganti icon keluar menjadi icon yang umum digunakan. Nah, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Nurul Izzah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke justifikasi grafik. Untuk pertama ada support task user, dan pada situs TAK ini kita pakai petunjuk pada layar untuk memudahkan pengguna saat melakukan navigasi pada situs-situs TAK, dan juga untuk memberikan informasi yang jelas untuk membantu pengguna memakai situs-situs TAK. Dan dengan adanya petunjuk ini juga pengguna akan lebih mudah untuk mencari apa yang dibutuhkan dan akan lebih efisien. Oke, seperti ini ya. Beberapa penjelasannya yaitu yang pertama ketika kita mengklik logo situs TAK kita akan diarahkan lagi ke halaman utama. Kemudian untuk 3 garis ketika kita klik
maka itu untuk menutup dan membuka sidebar. Kemudian untuk menu, opsi ini mengarahkan untuk kembali ke halaman utama situs. Kemudian untuk ke beranda, yaitu ketika kita klik maka kita akan ke halaman utama yang berisikan informasi data pengguna dan informasi TAK yang sudah didapatkan oleh pengguna. Kemudian ketika kita klik panduan user, maka kita akan mengetahui pedoman TAK yang disediakan oleh Universitas Telkom University. Kemudian kalau kita kemasukan TAK, maka pengguna akan dapat melihat formulir masukan dan menginputkan TAK pada formulir tersebut. Dan yang terakhir, ketika ke riwayat masukan, yaitu opsi ini akan mengarahkan pengguna untuk dapat melihat informasi riwayat masukan TAK. Lanjut, ada aspek koheren, yaitu koherensi dalam grafik desain yang merupakan yang memberikan keselarasan pada semua elemen yang digunakan dalam situs ini. Dan apabila desainer menghilangkan satu elemen, maka tampilan lainnya tidak akan berfungsi dengan baik. Contohnya itu ketika kita menghilangkan button login pada form login ini, pengguna akan selalu di tampilan tersebut dan tidak dapat melanjutkan proses login dengan baik gitu. Lanjut, kita ke justifikasi warna. Di sini ada aspek accessibility. Kita menggunakan beberapa warna dengan kode hex berikut, dan warna dominannya itu yang kita gunakan yang C161A30 yang warna navy ini, dan juga E8 abu-abu. Untuk memberikan kontras yang tinggi sehingga menciptakan kesan simpel dan mudah dilihat. Dan untuk warna fontnya menyesuaikan dengan background. Apabila backgroundnya E8 atau yang cerah, maka fontnya itu hitam dan agar memiliki kontras yang tinggi sehingga tulisannya lebih mudah untuk dibaca. Dan juga apabila backgroundnya si E01A3F dan 28A745, maka menggunakan warna font putih, yaitu FF. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada teman saya. Selanjutnya buat di step 3 ini ada layout, windows, dan halaman. Jadi secara singkat, kalau visual hierarchy itu digunakan dalam desain halaman menu masukan TAK, itu tuh nekenin buat elemen kritikal kayak ada tombol simpan, terus atur ulang. Terus kalau misalnya buat elemen penting di page ini tuh ada kayak judul, judul sama elemen-elemen formulirnya. Terus buat selanjutnya ada elemen sekunder atau secondary, itu seperti icon profil dan menu navigasi yang ditempatkan di posisi strategis, yaitu di kiri menu biar gampang kelihatan sama user. Terus selanjutnya elemen tambahan kayak peringatan, terus juga ada opsi unggah berkas itu diletakin di paling bawah untuk melengkapi formulir. Boleh langsung ke yang Gestalt Principle aja di bawah lagi. Ya. Terus selanjutnya di Gestalt Principle ini kita ada 4. Yang pertama itu proximity. Ini tuh tentang elemen-elemen dikelompokin berdasarkan kedekatan dan fungsinya untuk memudahkan navigasi dan interaksi pengguna. Terus selanjutnya ada similarity di bawahnya. Itu tuh untuk nunjukin kesamaan warna dan bentuk elemen yang digunakan untuk menunjukkan kategori yang sama, seperti action button yang berwarna biru, terus juga danger info yang berwarna merah, yang kayak kalau misalnya kita login tapi salah password, itu biasa di kanan atas itu ada merah, ada peringatan merah. Terus selanjutnya ada continuity, yaitu menu bar dirancang dengan pola yang berkesinambung dengan mudah dan gampang diprediksi. Itu ngebantu banget pengguna buat navigasi situs yang lebih mudah. Terus selanjutnya ada closure. Closure ini ngisi feedback virtual yang jelas yang diberikan setelah pengguna menyelesaikan tindakan. Misalnya icon berwarna hijau atau merah untuk menunjukkan status persetujuan TAK-nya disetujuin atau enggak. Kalau hijau disetujuin, kalau merah enggak disetujuin. Buat selanjutnya ada justifikasi mockup. Ya, singkatnya ini tuh user test ini tuh setiap halamannya pada situs dirancang untuk mendukung tugas pengguna seperti halaman login, terus ada juga beranda, panduan pengguna, masukan TAK, dan di menu riwayat masukan. Halaman-halaman ini juga diatur dengan elemen visual yang mendukung penyelesaian tugas secara efisien dan jelas. Buat poin selanjutnya ada design and component. Design and component
desain elemen ini dibuat buat mempertimbangin tata letak yang simetris sama asimetris. Terus secara keseluruhan, desain UI situs kami ini berfokus pada kenyamanan dan efisiensi pengguna dengan menerapkan prinsip-prinsip visual yang jelas dan feedback yang memuaskan. Nanti bakal dijelasin lebih rinci, habis ini ada prototipenya sama teman saya. Oke, ini tampilan dari prototipe situsnya ya. Jadi yang pertama nih ketika si user sudah mengunjungi link halaman situs TAK, maka si user ini harus menginput nama pengguna sesuai dengan SSO-nya dan kata sandinya. Namun habis itu user harus mengeklik tombol masuk ini. Nah, apabila entah itu nama penggunanya tidak sesuai dengan SSO atau kata sandinya tidak sesuai, maka akan muncul notifikasi seperti berikut, yaitu gagal masuk gitu kan. Nah, jika berhasil maka user akan didirect ke halaman beranda. Terus di halaman beranda ini tuh ada sidebar menu, ada beranda, panduan pengguna, masukan TAK, dan riwayat masukan. Nah, ini merupakan tampilan beranda ya. Lalu di sini kita klik aja panduan pengguna. Nah, di sini tuh panduan pengguna itu untuk memberitahu secara detail terkait info dari TAK-nya itu sendiri. Entah itu berupa poin-poinnya atau berupa kegiatannya apa saja. Nah, itu ada di sini. Nah, tapi bedanya dengan panduan manual mahasiswa, ini merupakan user manual atau petunjuk untuk penggunaan situs TAK-nya. Nah, terus ini menu masukan TAK ini digunakan user ketika dia mau menginput TAK-nya. Jadi informasinya tuh dimasukkan seperti informasinya itu dimasukkan di sini ya. Terus ini ada unggah berkasnya. Jadi setelah dia menginput informasi TAK-nya secara rinci, entah itu dari tanggal, terus jenis kategorinya apa aja, jenis kegiatannya apa aja, sesuai dengan yang sudah diberitahu di panduan pengguna tadi, itu masukkan berkasnya di sini, lalu di sini user harus menandatangani persetujuan atau pernyataan lah bahwa data TAK-nya itu sudah sesuai. Nah, jika sudah, maka si usernya itu dapat menekan tombol simpan. Nah, jika sudah menekan tombol simpan, di sini ada pilihan tidak atau submit. Jika tidak, maka akan didirect lagi ke halaman masukan TAK, namun apabila submit, maka dia akan didirect ke halaman riwayat masukan. Nah, di riwayat masukan ini tuh untuk menampilkan TAK apa saja yang sudah diinput oleh si pengguna, namun masih menampilkan adanya dua status, yaitu disetujui atau ditolak. Nah, jika disetujui, maka TAK-nya itu akan tampil ke bagian beranda tadi. Ini seperti mana nih? Misalnya di sini ada panitia pengenalan nah ini kan disetujui ya, maka dia akan tampil di sini. Namun jika ditolak, ini seperti seminar nasional kerjasama, ini tidak akan masuk ke beranda. Nah, untuk disetujui dan ditolaknya ini tergantung dari pihak admin TAK-nya itu sendiri. Nah, jika sudah selesai dengan semua menu yang sudah tersedia di situs tersebut, maka user bisa keluar dari situs TAK. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Jadi di sini saya bakal jelasin tentang step 14 ini, yang itu di mana tentang desain interface dan pengujian. Untuk bagian pertama di sini ada desain interface, di mana itu terbagi jadi 5 bagian. Ada prosedur, partisipan, teks atau skenario, lalu ada hipotesis dan parameter. Pertama di sini yang kita bahas adalah prosedur, di mana pengujian ini dilakukan menggunakan platform Figma, lalu responden diberikan tugas untuk berinteraksi dengan prototipe dan memberikan feedback setelahnya. Lalu selanjutnya ada teks atau skenario. Di sini ada 7 teks. Yang pertama itu masuk akun atau login. Di sini pengguna harus login menggunakan akun SSO. Lalu kedua ada fitur beranda.
Di mana fitur Belanda ini kita dapat memeriksa informasi terkait profil mahasiswa dan data TAK atau transkrip aktivitas kemahasiswaan serta IKK atau indeks keaktifan kumulatif. Lalu untuk yang ketiga di sini ada fitur masukkan TAK, di mana di sini menginput dan menyimpan informasi seputar TAK yang dimasukkan. Lalu yang keempat ada fitur panduan pengguna, di mana di sini mengakses informasi dari pedoman TAK Universitas Telkom atau panduan manual mahasiswa. Lalu yang kelima ada fitur riwayat masukan, di mana di sini itu nanti user dapat melihat daftar riwayat masukan TAK. Lalu yang keenam ada fitur bahasa, di sini memilih dan mengubah bahasa tampilan situs. Lalu yang terakhir ada fitur chat WhatsApp, di mana di sini user dapat mengirim pesan atau meminta bantuan melalui fitur chat WhatsApp. Lalu selanjutnya ada hipotesis. Di hipotesis ini pengujian itu bertujuan untuk menjawab pertanyaan terkait kemudahan menemukan menu atau memahami konten serta kenyamanan desain dan kecepatan loading halaman. Lalu selanjutnya ada parameter. Parameter di sini itu untuk ada 3. Yang pertama itu navigasi atau cara pengguna. Ada navigasi yaitu cara pengguna berpindah halaman melalui situs. Lalu yang kedua itu ada desain, di mana desain ini adalah tampilan dan fungsionalitas situs. Lalu yang ketiga ini ada kinerja, yang ini tuh bakal nampilin kinerja dari situs itu sendiri. Lalu yang bagian kedua di sini ada pengujian. Pengujian itu juga kita bagi 2. Yang pertama itu teks atau skenario bukti use, yang kedua itu rundown. Di mana teks atau skenario bukti use ini kita tuh sebagai mahasiswa Telkom University memberikan feedback terkait kinerja situsnya. Terus komentar umum termasuk kayak kemudahan menemukan menu atau saran perubahan warna, background, dan lain sebagainya. Lalu untuk rundown sendiri, saat pengujian kemarin, ada 3 rundown utama. Yang pertama itu pengenalan prototype, lalu dilanjut dengan user melakukan usability testing untuk fitur-fitur utama, dan yang terakhir itu sesi Q&A mengenai navigasi desain dan kinerja situs. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.